Halo semuanya. Pada pertemuan kali ini, pada pelajaran sejarah minat kali ini, kita akan membahas mengenai konsep kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Sebelum saya menjelaskan mengenai konsep ruang dan waktu dalam sejarah, kita terlebih dahulu mengetahui pengertian sejarah menurut beberapa ahli. Oh ya, pada pertemuan sebelumnya di mata pelajaran sejarah wajib, saya sudah menjelaskan mengenai beberapa pendapat beberapa para ahli ya, Herodotus, Aristoteles, Ibnu Khaldun, Muhammad Yamin, Collingwood, Koch, dan Robert Daniel. Ya, jika kalian masih kurang jelas ya, bisa kalian tonton di video saya yang sebelumnya mengenai pengertian sejarah. Nah, saya hanya akan menambahkan beberapa pengertian dari ahli sejarah, keempat ahli sejarah ini. Yang pertama ada Walsh. Walsh ini menyebutkan sejarah merupakan tindakan dan pengalaman manusia di masa lalu yang penting dan berarti sehingga merupakan cerita yang bermakna. Ada Purwadarminta kemudian berpendapat dalam bukunya yang berjudul Kamus Ilmu Umum Bahasa Indonesia, yaitu sejarah masuk dalam sastra lama, silsilah dan asal usul. Sejarah dan peristiwa yang sejarah merupakan kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Dan kemudian sejarah merupakan ilmu pengetahuan, cerita, pelajaran tentang kejadian-kejadian dan peristiwa yang benar-benar telah terjadi pada masa lampau serta riwayatnya. Kemudian ada Muhammad Ali dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia menjelaskan, sejarah merupakan sejumlah perubahan-perubahan kejadian dan peristiwa dalam kenyataan di sekitar kita. Kemudian cerita tentang perubahan-perubahan kejadian dan peristiwa yang merupakan realitas tersebut. Sejarah merupakan ilmu yang bertugas menyelidiki perubahan kejadian dan peristiwa yang merupakan realitas tersebut. Yang keempat, pendapat dari Sartono Kertodibjo dalam bukunya yang berjudul Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah menyebutkan bahwa sejarah dalam arti objektif memiliki arti menunjuk pada kejadian atau peristiwa, yaitu proses sejarah dalam aktualitasnya. Kemudian, sedangkan sejarah dalam arti subjektif memiliki arti merupakan konstruk, pondasi, yaitu bangunan yang disusun penulis sebagai uraian atau cerita masa lalu. Ya, demikian penjelasan dari beberapa para ahli. Kita menuju ke kesimpulan dari pengertiannya dari beberapa ahli. Yang pertama, peristiwa-peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Kemudian yang kedua, sejarah merupakan cerita atau kisah tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau yang kemudian disusun berdasarkan peninggalan-peninggalan atau sumber-sumber sejarah yang ada. Yang ketiga, sejarah merupakan ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Next, nah kita masuk dalam konsep ruang dalam sejarah. Sebelum masuk ke konsep ruang dalam sejarah, saya menjelaskan mengenai bahwa ada unsur lain, yaitu yang tak kalah penting adalah manusia itu sendiri. Kenapa manusia? Ya, karena manusialah yang mempengaruhi sejarah, manusialah yang membuat sejarah, karena manusia yang mengendalikan sejarah. Nah, dalam hal ini manusia itu memiliki kedudukan penting dalam sejarah karena manusialah yang membuat sejarah. Nah, selain manusia ada yang namanya ruang dan waktu dalam sejarah. Nah, ruang itu sendiri memiliki arti, yaitu menurut Suma Atmaja, ruang adalah tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, tapi tidak terbatas pada permukaan. Di dalam bumi maupun di luar atmosfer, dalam hal ini luar angkasa, itu juga masuk dalam ruang. Tetapi dalam sejarah ini batas ruang diartikan sebagai tempat dan unsur-unsur lainnya yang mempengaruhi kehidupan di permukaan bumi, segala suatu aktivitas manusia yang ada di permukaan bumi. Berlanjut ke konsep waktu dalam sejarah. Konsep waktu atau temporal ini memiliki pengertian secara konotatif dan denotatif. Ya, yang pertama yaitu mengenai denotatif, itu dalam artian satuan waktu, seperti jam, menit, detik, hari, minggu, bulan, tahun, dasawarsa, dekade, itu masuk dalam pengertian denotatif. Sedangkan dalam pengertian konotatif atau secara konsep, memiliki arti merupakan terjadinya berbagai peristiwa dalam proses perjalanan waktu.
Nah, apa sih pentingnya waktu dalam sejarah? Waktu ini ditekankan dalam sejarah ya. Peristiwa atau kejadian pada masyarakat manusia yang terjadi pada masa lampau adalah sesuatu yang penting dalam sejarah. Kejadian yang tidak memiliki hubungan dengan kehidupan masyarakat manusia pada masa lampau bukanlah suatu peristiwa sejarah. Keterkaitan antara waktu dengan peristiwa sejarah meliputi 4 hal berikut ini. Yang pertama ada perkembangan. Perkembangan masyarakat terjadi secara berturut-turut dari yang sederhana menjadi kompleks. Contohnya adalah masyarakat pada masa prasejarah ke masyarakat kolonial ya. Ya dari awalnya itu hanya suatu komunitas kecil, kelompok kecil, kemudian berkembang menjadi beberapa kelompok membentuk desa. Desa itu nanti bisa berkembang lagi menjadi kota pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Itu sudah muncul namanya kota-kota dan berkembang lagi kota yang lebih modern pada masa kolonial. Nah, itu yang disebut dengan konsep perkembangan. Nah, kemudian yang kedua ada kesinambungan. Terjadi bila masyarakat baru hanya melakukan adopsi lembaga-lembaga lama. Misalnya saja seperti sekarang kita mengenal yang namanya gubernur, wali kota, bupati. Perlu kalian tahu konsep-konsep itu. Gubernur, wali kota, bupati itu sudah ada sejak zaman kolonial. Ya, begitu juga dengan sistemnya RT RW. Ya, yang paling dekat dengan kita. Itu adalah sistem peninggalannya dari masa pendudukan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang itu dikenal dengan nama konsep Tonari Gumi. Kemudian pada saat Indonesia merdeka, namanya bukan Tonari Gumi tapi rukun tetangga dan rukun warga. Ya, sistemnya tetap hanya berubah nama. Itu yang disebut dengan kesinambungan. Nah, yang ketiga, pengulangan. Pengulangan terjadi bila fenomena peristiwa yang terjadi di masa lampau terjadi lagi di masa mendatang. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah yang mengulang itu bukan peristiwanya, tetapi pola peristiwanya. Seperti contoh, demonstrasi pada era penurunan Soekarno dan penurunan Soeharto. Sama-sama demonstrasi, tapi berbeda peristiwanya. Yang satunya itu untuk menurunkan Soekarno, dan yang kedua itu untuk yang pertama menurunkan Soekarno, kemudian yang satunya itu untuk menurunkan Soeharto. Sama-sama demonstrasi, tapi yang diturunkan berbeda. Tokoh, latar, waktunya itu sudah berbeda. Itu yang ditekankan dalam pola pengulangan peristiwa. Kemudian yang keempat, perubahan. Terjadi apabila masyarakat mengalami pergeseran dan perkembangan. Dalam hal ini perkembangan besar dalam waktu yang singkat. Seperti misalnya kita masuknya budaya-budaya asing, unsur-unsur baru ke dalam Indonesia, budaya Indonesia ya. Seperti awalnya masa prasejarah ya, tidak. Kemudian masuknya agama kebudayaan Hindu, kemudian masuknya budaya besar, dan itu kan terjadi pola yang cukup besar-besaran. Ya. Itu. Nah, keterkaitan antara waktu dengan membabakan sejarah. Ya. Proses dalam sejarah itu memperlihatkan adanya perubahan, peralihan, dan juga pergantian. Penggambaran peristiwa sejarah melalui penggolongan berdasarkan 3 kategori, yaitu waktu, ruang, atau tempat, kehidupan. Dalam hal ini kehidupan manusia itu sendiri yang membuat peristiwa sejarah. Peristiwa masa lampau tak akan pernah terputus dari rangkaian kejadian sekarang dan yang akan datang. Apa yang terjadi pada masa lampau itu mempengaruhi masa sekarang. Apa yang terjadi pada masa sekarang itu akan berdampak atau mempengaruhi masa yang akan datang. Itulah yang disebut dengan konsep kontinuitas. Tidak akan pernah putus antara masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Nah, ini bisa dilihat bagiannya dimensi waktu dalam sejarah. Itu ada 3. Waktu yang lalu, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Ketiganya ini saling berhubungan satu sama lain. Ya. Dapat dikatakan, jalannya waktu sebagai proses bergerak menurut garis lurus yang bergerak terus dari awal menuju masa depan. Jadi, penggambaran proses jalur waktu itu selalu lurus atau linear. Ya. Oke, sekian penjelasan dari saya hari ini. Ya, terima kasih sudah melihat dan mendengarkan serta memperhatikan. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.